Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 10 Oktober 2022 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Selamat berjumpa. Saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan tampil bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, Niniwe saat ini memang tinggal reruntuhan, tetapi kota ini menyimpan banyak cerita. Kota ini disebut-sebut dalam kisah Nabi Yunus bin Amittai yang diutus untuk mempertobatkan penduduk kota itu. Ia pergi berlayar untuk mengingkari tugas perutusan ke situ. Tetapi Yunus masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam sebelum ikan itu memuntahkannya ke daratan. Kisah Nabi Yunus ini berlatar belakang abad 8 sebelum Masehi, saat Niniwe merupakan kota besar, ibarat ibu kota dunia seperti Roma pada masa Yesus. Tradisi Yahudi menerima Yunus dan membuatnya terkenal, bukan pertama-tama karena pewartaannya ke Niniwe tersebut, melainkan karena pengalaman ajaibnya. Tentang pewartaannya sendiri, tradisi Yahudi terkesan tidak menyukainya. Amat beralasan karena kisah dalam kitab Nabi Yunus ini menjadi puncak teguran atau kritik atas pemahaman sempit konsep perjanjian yang eksklusif mengikat orang Yahudi. Mereka itulah bangsa pilihan yang diselamatkan oleh Mesias. Kisah Yunus mendobrak eksklusivitas itu. Yunus mewartakan belas kasih Allah dan keselamatan universal kepada segala bangsa. Pesan itu berbeda dengan paralelnya dalam Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Matius mengartikan tanda Yunus sebagai nubuat kematian Yesus
Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lukas dalam bacaan hari ini menyebutkan seperti Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Sahabat Fresh Juice terkasih, lazim di kalangan Yahudi kata tanda atau sinyum dalam teks Injil bahasa Latin dihubungkan dengan mukjizat, tindakan kuasa Allah. Kata sakramen sebagaimana kita kenal dalam penjelasannya juga berunsur kata tanda atau sinyum. Sakramen dijelaskan sebagai sinyum significans et efficiens gratiam. Artinya tanda yang menandakan dan mengerjakan rahmat keselamatan. Kalau Yunus disebut tanda, itu bisa diartikan Yunus menjadi wujud kasih karunia dan kerahiman Allah yang menawarkan rahmat keselamatan bagi orang-orang berdosa di Niniwe. Dengan formulasi pesan seperti itu, tanda Yunus ini langsung menunjuk perbandingan dalam kaitan dengan iman orang-orang bukan Yahudi. Lukas juga masih menunjuk orang bukan Yahudi, yakni ratu dari selatan, yang tak lain yang dimaksud adalah Ratu Seba, yang konon datang dari negeri yang jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo. Orang-orang Niniwe itu mau mendengarkan Yunus dan bertobat. Ratu Seba mau mendengarkan hikmat yang menyelamatkan dari Salomo. Karena itulah Yesus menegaskan belas kasih Allah dan universalitas keselamatan yang ditawarkannya. Yesus memang kecewa karena orang-orang Yahudi yang diberi kesempatan pertama justru menolaknya. Yesus harus membuka mata mereka bahwa orang asing saja terbuka pada Yunus dan Salomo. Sedangkan kini Yesus yang lebih besar ada di depan mereka. Justru mereka merasa sebagai orang, sebagai bangsa pilihan Allah, mengapa menolaknya? Ada paralelisme terbalik di sini. Ini ironis sekaligus fatal. Karena bacaan hari ini juga memuat ancaman adanya hukuman pada saat penghakiman nanti. Sahabat Fresh Juice terkasih, semoga kita peka atas tanda-tandanya. Kita perlu belajar makin rendah hati agar mampu melihat yang lebih tinggi. Belajar bersikap sederhana seperti orang kecil agar mampu melihat yang lebih besar. Dan perlu membangun pertobatan agar rahmat keselamatan Allah bekerja dalam diri kita. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 10 Oktober 2022. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Ciao.